Siap, hormat. Oke, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Silakan berdoa. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, seperti biasa Bapak absen dulu kepada kalian untuk mengecek kehadiran kalian, siapa yang tidak masuk. Yang pertama, kalau Bapak panggil angkat tangan ya. Oke. Yang pertama Bapak Abelia hadir. Alvin. Oke. Alzra Abidin. Amanda. Adi Matea. Atakia. Bayu Riansa. Fahri Tangguh. Itri. Haikal. Khadijah. Jailani. Marwan. Miranda. Nova. Nopi Suci. Nur Hayati. Nuriana. Rasida. Raudatul Jannah. Rizky Aditya. Seri Supianti. Silviwani. Suhaini. Sudah hadir ya. Supiandi. Siapa lagi? Suri Wulandari. Yudi Kurniawan. Alfa. Oke, ada 2 orang yang tidak masuk. Silakan sekretaris dicatat keterangannya. Yang tidak mengirim surat silakan dialfakan ya. Sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Oke, siap semuanya? Siap. Oke. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita kondisikan dulu ruangannya. Silakan kalau ada yang melihat sampah, baik di atas mejanya, baik di bawah mejanya atau di bawah kursi ini, silakan diambil, dibuang dulu.
Ya, silakan diambil, dibuang dulu. Ya, silakan diambil. Ya. Oke. Nah, silakan. Yang lain silakan cek kerapiannya, pakaiannya. Kalau ada yang keluar silakan masukkan. Kalau ada kancing yang terbuka silakan dipasang kembali. Nah, jangan sampai kelihatan. Oke. Sudah semuanya? Ya. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan sebuah materi tentang tekanan hidrostatis. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Bapak ingin mengecek semangat kalian dalam belajar. Ini kelas 11? Oke. Kalau Bapak bilang semangat, kalian harus jawabnya 3 kali. Semangat, semangat, semangat ya. Semangat belajar hari ini? Semangat. Oke, kenapa kita harus semangat? Kenapa kita harus semangat dalam belajar? Karena untuk memotivasi kalian untuk belajar. Kenapa kita harus semangat? Ingat, kita sekolah diutus orang tua dari rumah. Kalau sekarang kita enak di kelas, kita belajar, ketemu kawan, ketemu guru. Kalau orang tuanya di rumah mungkin saat ini kalian, orang tua kalian banyak, ada yang lagi bertani, nyangkul, ada yang lagi nebas mungkin, ada orang tuanya nelayan mungkin lagi di laut, ya. Mungkin orang tuanya butuhkan lagi panas-panasan sekarang. Jadi kalian harus manfaatkan ya kesempatan yang diberikan oleh orang tua. Contohnya ini, gambar coba dilihat. Nah, ini gambar apa nih? Orang tua apa tuh? Api. Bayangkan kalau itu orang tua kalian bawa kayu api panas-panas. Terus kalian di sekolah tak semangat belajarnya. Ya? Bayangkan. Terus ini contohnya lagi. Nah, ada ibu yang sedang apa nih? Sambil gendong anak dia. Nah, nampak? Bayangkan tuh sumur. Ada nitik apa nih? Nitik batu apa nih? Ada yang mikul belanjaannya di tengah banjir. Jadi perjuangan orang tua kita dalam menyekolahkan kita sangat luar biasa ya. Jadi jangan sampai kalian tidak semangat dalam belajar. Oke, siap belajar lagi? Siap. Oke. Kita akan belajar tentang materi tekanan hidrostatis. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi tekanan hidrostatis, Bapak ingin mengecek dulu pemahaman kalian tentang materi sebelumnya, yaitu tentang tekanan. Nah, kalian bisa menjawab apa itu tekanan? Oke, Ari Matia, silakan. Oke, ada yang lain? Oke, Haikal dulu. Oke, Abel, terakhir ya. Oke, jadi jawaban kalian sudah benar ya. Jadi tekanan itu adalah banyaknya gaya yang bekerja pada suatu permukaan. Nilainya akan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Jadi kalau semakin besar gayanya, maka tekanannya semakin besar. Dan semakin kecil permukaannya, maka tekanannya juga semakin besar. Dia kan berbanding terbalik. Oke. Nah, kita kaitkan dengan pembelajaran hari ini. Kita akan mempelajari tentang tekanan hidrostatis. Maka berkaitan dia. Kalau kita sudah paham tentang tekanan, maka kita akan mempelajari lagi. Jadi tekanan itu banyak macamnya. Ada tekanan hidrostatis, ada tekanan atmosfer, ya.
Nah, sekarang kita membahas tentang tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Nanti akan kita jawab melalui pembelajaran pada pagi hari ini. Oke? Bapak mau kasih pertanyaan romantik buat kalian supaya kalian terpacu. Jelas PPT-nya? Kalau agak buram bilang. Oke? Tahu ini gambar apa? Gambar apa, Bang? Bendungan. Kalau daerah kita nyebutnya adalah dam air. Ya? Kalau di kayu nyebutnya dam air. Kenapa di bagian bawah dam air atau bendungan tersebut dibuat tebal? Pernah lihat tak? Kalau bagian bawah pasti tebal. Kenapa kira-kira ya? Ada yang tahu? Oke, bisa jadi nanti kita cek apakah benar. Ya, coba kalian pernah nyelam enggak atau berenang? Ketika kita di permukaan, kita tidak akan ada merasakan sakit atau sesak bagian dada atau kepala. Tetapi kalau kita semakin dalam, kita akan merasakan bahwa kepala kita itu terasa ditekan. Dada rasanya sesak. Nah, apa yang menyebabkannya? Tekanan hidrostatis. Kita cek apakah benar ya. Nanti kita buktikan apakah benar tekanan hidrostatis yang menyebabkan orang bikin dam itu harus tebal di bawah. Apakah benar tekanan hidrostatis yang menyebabkan kita sakit ketika berenang semakin dalam. Oke. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak pengen ngecek pengetahuan kalian tentang materi tekanan hidrostatis. Ya, Bapak juga pengen lihat kesiapan kalian tentang menerima materi tentang tekanan hidrostatis. Silahkan buka grup WhatsApp-nya sekarang. Bapak ada kirim link untuk kalian pretest. Nah, silakan dibuka, silakan masuk ke dalam game tersebut. Sudah? Ya, silakan, Bapak tunggu. Yang baru, yang terakhir. Ya, ada satu orang. Ya, jangan lupa dikasih nama. Ayo. Dua orang sudah bergabung. Ya, silakan. Kasih nama. Oke. Gabung. Kalau nggak bisa di-refresh, halamannya di-refresh. Ya, silahkan bergabung. Kalau yang tidak ada HP, silahkan jawab pakai kertas biasa. Nanti kumpulkan ke Bapak. Silahkan, Haikal tidak bawa HP, silahkan. Ya, masuk. Sudah siap semuanya? Silahkan. Kalau tidak ada yang bawa HP, kendala sinyal, silahkan jawab pakai kertas biasa. Ya, nanti dikumpulkan. Oke, siap? Kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Silakan dijawab.
Sementara peringkat pertama Nova, Nuriana dan Supi. Nah, kita lihat persentase pengetahuan kalian tentang materi tekanan hidrostatis itu sekitar 66%. Bapak harap melalui pembelajaran nanti kalian sudah bisa mencapai target, kalau bisa 100%, ya. 100% paham tentang materi tekanan hidrostatis. Bapak harap nanti pas post test kalian bisa benar semua, ya. Oke, siap semuanya? Oke. Sebelum mulai Bapak mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai. Yang pertama itu bisa dilihat jelas. Yang pertama melalui eksperimen, ya. Kita akan melakukan eksperimen yang dilakukan. Kalian bisa menganalisis konsep tekanan hidrostatis. Ya. Yang kedua, melalui pembelajaran dan eksperimen juga, kalian bisa menghitung besar tekanan hidrostatis. Kemudian yang ketiga, melalui LKPD, nanti akan ada LKPD yang Bapak bagikan, kalian bisa melakukan percobaan dengan baik dan dengan benar. Oke. Kita mulai pembelajaran kita, ya. Oke, silakan disimak materi berikut ini. Oke, di sini ada peristiwa orang bawa botol menyelam. Mula-mula botolnya tidak lonyok atau tidak kempes. Nah, ketika dibawa menyelam nanti kalian lihat perbedaannya, ya. Nah, ini dia. Lihat perubahan botolnya, dia semakin dalam. Ya, kita kedua kaki botolnya tertekan. Jadi kalian juga ada lebih ya, ada di sore pause. Jadi kalian berinteraktif lah, kata ya Pak, Ibu, gitu. Iya Pak. Ya. Jadi langsung lihat aja, walaupun salah itu keramaian kalian tuh memicu semangat juga. Semangat dalam suasana di kelas sama kawan-kawannya, jangan tegang. Jadi kalau semakin kalem dia salah malah gimana ya? Di sabelnya gimana? Ya, ini komputer di laptop lah yang agak itu di scan. Oh iya ya, testing sectionnya. Ini donat disturb, jangan ganggu. Oke. Ini bentar. Ini gimana? Enggak nampak dekat kok. Posisi saya masuk ke mana? Itu tambah sedikit. Tidak mulai dari videonya gitu. Oke, putar panjang videonya. Habis itu Bapak sini ya. Sound udah kan? Ya. 3, 2, 1. Dan mulai. Oke, Bapak akan
mulai pembelajaran kita dengan menyimak peristiwa berikut. Jadi ada orang berenang bawa botol. Jadi kalian lihat perubahan botol yang terjadi ketika botol itu dibawa berenang semakin dalam. Oke. Simak baik-baik. Jadi mula-mula botolnya bagus di permukaan. Nah, semakin dalam botolnya semakin kempes ya, kayak ditekan. Padahal tidak ada yang menekannya itu. Nah, semakin dalam, semakin termampat ya. Nah, jadi orang naik ke permukaan, botolnya lihat. Nah, botolnya kembali ke bentuk asal. Nah, kan? Jadi apa yang menyebabkan botol itu bisa kempes sama kembali ke bentuk asal? Padahal tidak ada dikempeskan pakai tangan, tidak ada ditekan. Ketika dibawa nyelam dia kempes. Nah, sekali dibawa ke permukaan dia kembali ke asal. Nah, inilah yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis itu dia menekan suatu objek yang berada pada kedalaman tertentu. Jadi semakin dalam maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Oke? Nah, untuk memperdalam pengetahuan kita tentang materi tekanan hidrostatis, Bapak akan menyampaikan sedikit materi untuk kalian. Nah, ini ada video, silahkan kalian lihat. Ini video. Video ini membahas tentang tekanan hidrostatis. Kalian suka berenang? Ketika kalian sedang berenang, pernah nggak sih kalian coba untuk menyelam? Dan ketika kalian menyelam, kemudian menyelamnya semakin dalam, apa yang kalian rasakan ketika sedang menyelam? Apakah dada kalian terasa sesak? Atau telinga kalian terasa sakit? Atau kalian merasa tertekan? Mengapa kalian bisa merasakan tertekan ketika berada di dalam air? Sebenarnya siapa yang menekan kita? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Air merupakan salah satu jenis zat cair. Dan zat cair merupakan fluida. Apa itu fluida? Fluida adalah zat air atau zat yang dapat mengalir. Contohnya, termasuk dalam fluida adalah zat cair dan gas. Fluida yang hilang pada suatu tempat atau suatu udara disebut fluida statis. Karena semua zat termasuk fluida memiliki massa juga memiliki berat, maka fluida akan memberikan tekanan walaupun dalam keadaan diam atau statis. Air termasuk ke dalam salah satu jenis fluida. Jadi air itu fluida air. Air termasuk fluida. Contoh sederhananya seperti ini. Jika ada sebuah kantong plastik kemudian diisi air, kemudian kantong plastik tersebut ditusuk, maka dengan segera air akan keluar dari kantong plastik tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa air memberikan tekanan dan ketika ada celah, maka air akan segera keluar. Tekanan yang ditimbulkan oleh fluida yang diam atau zat cair yang diam disebut dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis yang dialami suatu titik atau dialami suatu benda di dalam zat cair diakibatkan oleh gaya berat fluida itu sendiri yang berada di atas titik tersebut. Nah, coba dilihat tuh. Semakin dalam posisi Semakin dalamnya atau suatu benda titik, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar, ya. Nah, tapi saja cair yang menekan benda tersebut juga semakin Anggaplah satu lapis itu satu tekanan. Jadi ada 5 lapis, maka jadi ada tekanan. Nah, itu contohnya tuh. Nah,
Nanti kalian akan melakukan percobaan ini. Sebuah botol yang berisi air Tekan hidrostatis menggunakan botol. berbeda, dan ternyata pancaran air yang keluar dari tiap lubang itu berbeda. Semakin dalam posisi lubang, pancaran air semakin jauh. Hal ini menunjukkan bahwa semakin dalam posisi lubang, tekanan hidrostatisnya semakin besar. Itulah sebabnya mengapa ketika kita menyelam, semakin dalam tekanannya akan semakin besar, karena tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Secara matematis, besar tekanan hidrostatis dapat ditulis dalam persamaan berikut. pH sama dengan rho kali G kali H, di mana pH adalah tekanan hidrostatis yang satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal. Rho adalah massa jenis zat cair yang satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi bumi yang satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman yang satuannya meter. Jadi berdasarkan jenis tersebut dapat disimpulkan bahwa tekanan dalam zat cair atau tekanan hidrostatis artinya bergantung pada jenis dan kedalaman zat cair. Contoh soal. Oke. Nah, kita sudah nyimak video tadi. Maka kita ketahui ya, semakin dalam katanya yang mempengaruhi tekanan hidrostatis tadi adalah kedalaman zat cair sama massa jenis zat cair. Jadi ada dua yang mempengaruhi, yang pertama kedalaman sama massa jenis zat cair. Oke, Bapak akan review sedikit untuk materinya. Ini ada bahan bacaan, jadi kalian tidak perlu mencatat. Silakan bahan ajarnya digunakan. Ini bahan bacaannya 1/2 ya. Ini silakan. Oke. Ini bahan bacaannya, silakan dibaca. Oke. Nah, masuk ke materi ya. Bapak akan jelaskan sedikit tentang tekanan hidrostatis. Di situ pun ada. Nah, tekanan hidrostatis adalah tekanan dalam zat cair, ya, yang dipengaruhi oleh kedalaman dan massa jenis zat cair. Nah, untuk mencari besar tekanan hidrostatis bisa kita gunakan satu persamaan, yaitu tekanan hidrostatis atau pH. pH itu dari bahasa Inggris. P itu pressure, ya, tekanan kan. H itu adalah ketinggian. Nah, jadi kalau mau pakai P besar saja boleh, atau pH kayak video tadi juga boleh. Nah, jadi tekanan hidrostatis itu bisa kita cari dengan rumus rho ini kayak P kecil, rho kita kalikan dengan gaya gravitasi. Kita kalikan dengan ketinggian. Nah, rho ini satuannya apa? Yaitu kilogram per meter pangkat 3 atau massa jenis zat cair. Jadi air atau minyak memiliki massa jenis yang berbeda. Nah, kemudian ada gaya gravitasi nilainya mutlak. Kalau tidak 9,8, nilainya 10. Kemudian ada kedalaman, satuannya meter. Oke, paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis tadi ada yang pertama massa jenis zat cair. Yang kedua kedalaman. Yang ketiga percepatan gravitasi. Nah, kita coba dulu sebuah simulasi menggunakan aplikasi PET Simulation. Bentar. Kita akan membuktikan melalui aplikasi. Nanti kita coba dengan percobaan yang nyata ya. Kita coba dulu. Nah, ini dia PET Simulation. Ini pressure. Nah, kita lihat. Ketika dia ada di atas nih, tekanannya 105. Kalau di bawah, berapa tekanannya? Coba Bapak tarik lagi satu. Makin besar atau makin kecil nih?
Nah, atau Bapak tambah lagi airnya. Fullkan ya. Oh, ini fullkan. Ini Bapak taruh di permukaan. Di permukaan tekanannya cuma 104, sedangkan di bawah 130. Jadi perbedaannya nampak. Ya, semakin dalam maka tekanannya semakin besar. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke penerapan. Penerapan tekanan hidrostatis. Nah, nih penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, lubang kuras atau bak air atau bak mandi letaknya di bawah. Kenapa letaknya di bawah? Kenapa? Ya, supaya airnya ngalirnya deras karena tekanannya kuat. Jadi kita ngurasnya tidak perlu lama. Kemudian bagian bendungan dibuat tebal di bagian bawah karena tekanan di bawah itu besar supaya tidak pecah atau retak. Kemudian orang nyelam semakin dalam, maka kalau itu sudah tahu maka nyelamnya jangan dalam. Nanti kita tidak bisa naik ke permukaan, tinggal jenazah. Tapi kalau kita berada di sini kita tahu. Nah, jadi nyelamnya terlalu dalam ya. Kemudian infus. Nah, di dunia medis dipakai konsep tekanan hidrostatis. Kalau air infusnya di bawah, apa terjadi? Nggak ngalir, malah air darah yang keluar. Karena tekanan darah kita lebih besar dari tekanan air infus tadi. Tapi kalau letaknya di atas, maka tekanan hidrostatis tadi mempengaruhi air infus, maka air infusnya lebih besar dari tekanan darah kita. Oke, paham sampai sini ya? Oke. Kita contoh soal. Nah, contoh soalnya di sini ada ikan di dalam anggaplah kolam ya. Anggaplah kolam nih. Bagus tak gambar ikan bapaknya? Anggaplah ya. Bagus. Kedalamannya dari atas sampai ke dasar itu 140 cm. Sedangkan dari ini dasar ke ikan itu 60 cm. Kalau kedalaman itu diukur dari dasar ke objek atau dari permukaan ke objek? Dari permukaan ke objek. Maka kedalamannya jadi berapa nih? Kedalamannya maka 140 cm itu kurang 60 cm. Hasilnya berapa? 80 cm. Ini cm, ubah dulu ke meter. Berarti 80 cm itu 0,8 meter. Sudah dapat. Maka kita cari tekanan hidrostatis sama dengan Rho kali gaya gravitasi kali ketinggian. Dan ketinggian kedalaman. Rho itu 1000 kali gaya gravitasi 10. Hanya 0,8. Ini coret ini nol. Coret. Bisa tak? 1 kali 8 kali 1000 8000 Pascal. Paham sampai sini? Paham. Ya? Oke. Kita lanjut. Nah, di bagian sini Bapak pengen ngajak kalian melakukan percobaan tekanan hidrostatis menggunakan botol. Alat-alatnya ada di bawah? Oke, ada di bawah. Sekarang Bapak ini ngajak kalian merumuskan masalah dulu tentang percobaan. Nah, kira-kira kalau botol ini kita kasih kedalaman yang berbeda, kira-kira rumusan masalah nanti yang terjadi apa? Ayo, rumusan masalahnya. Ada yang bisa?
Oke, silakan Diana. Apakah betul yang kita lubangin dengan kedalaman yang berbeda menghasilkan tekanan hidrostatis yang sama? Oke, bagus. Ada yang lain? Oke. Bagaimana pengaruh kedalaman terhadap konsen air? Oke, nah jadi benar ya. Nanti kita sama-sama rumuskan masalahnya. Berarti ada dua. Jadi kita sama-sama rumuskan ya. Jadi kita rumuskan bahwa masalah yang akan kita tinjau melalui percobaan ini adalah bagaimana pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis. Oke. Nah, sekarang silakan kalian ke kelompok yang sudah Bapak bagikan di pertemuan kemarin. Kan kita udah ada kelompok kan di pembelajaran materi tekanan. Nah, silakan kalian langsung ke kelompoknya. Dan alat-alat praktikumnya disiapkan. Bapak mau nilai kelengkapan bahan praktikum kalian. Kelompok 1 gimana? Sini, kelompok 1. Kelompok 2 di sini. Sini, kelompok 1 Haikal, kelompok 2 Aminatera, kelompok 3 Azra, kelompok 4 Sufiati. Sana boleh. Oke, silakan ke kelompok tulisan. Silakan ke kelompok. Bapak mau nilai kelengkapan bahan praktikumnya, keluarkan. Alat-alatnya. Ini? Alat-alat lain? Banyak ada. Oh, dia kurang lengkap. Kelompok ini? Tidak ada lakban. Oke. Kelompok. Ini kelompok ini kelompok ini lengkap ya. Oke. Oke. Bapak bagikan EKPD. Kelompok 1, silakan catat nama kelompoknya. Kelompok ini kelompok 4, kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan catat nama anggota kelompoknya. Sambil kalian mencatat nama anggota kelompoknya, di sini ada panduan. Nah, panduan kalian melakukan percobaan tekanan hidrostatis. Nanti percobaan gimana Pak? Kira-kira di dalam kelas atau di luar? Ya, di luar. Nanti basah ya kelasnya. Jadi lakukan percobaannya di luar. Nah, di sini ada langkah-langkah percobaannya. Silahkan kalian cermati. Nah, ini Bapak pandu dulu. Yang pertama, lubangnya tengah kosong, dalam keadaan kosong. Kalian lubangi sebanyak 5 lubang. Setiap lubang itu memiliki kedalaman 5 cm. Berarti lubang pertama 5 cm, lubang kedua 10, lubang ketiga 15. Oke, sampai 5 lubang ya. Kemudian tutup lubang tersebut dengan isolasi. Kalau tidak diisolasi gimana? Nah, minta dengan kelompok yang lengkap, ya. Oke. Kalau udah dilubangi, Pak gimana lubangnya Pak? Susah, ada lilinnya. Nanti dihidupkan lilinnya sama-sama di lubangnya. Kalau tidak perlu lilin tak apa-apa. Kalian isi lubangnya sendiri, lubangnya sendiri. Paham sampai sini? Paham. Oke. Ingat, melakukan percobaan jangan terburu-buru. Ambil datanya baik-baik. Gunakan paku hati-hati, gunakan lilin takutnya terbakarlah, terbusuklah tangannya, ya. Kemudian nanti kalau udah botolnya diletakkan ke atas, kalian ambil data percobaan. Mana contohnya? Sini. Kalau botolnya udah dilubangi, ya, nanti botolnya kalian letakkan agak tinggi dari
penggaris. Jangan kalian letakkan sini ya. Kalian cari tangga. Ini simpan di satu tangga, misalnya di atas satu anak tangga. Ini penggarisnya kalian letakkan di bawah sini ya. Paham nggak di sini? Paham. Nah, oke. Kemudian isi botol tersebut sampai penuh. Sampai penuh. Botolnya, tutup botolnya nggak usah dipakai, ya. Kalian isi sampai full, kemudian kalian buka satu persatu. Kalian buka dulu tutup atas. Kalian buka, kemudian kalian amati berapa jarak pancaran yang terbaca pakai mistar. Paham? Habis itu tutup lagi lubang atas. Udah ditutup, isi lagi penuh. Buka lagi lubang kedua, amati lagi. Habis itu tutup, isi lagi penuh. Buka lagi, amati lagi. Paham? Oke. Lakukan ya sampai ke lubang nomor 5. Kalau kalian udah, kalian masukkan datanya ke dalam tabel. Ya. Lihat dia kabelnya. Jarak lubang, berarti kalian di sisi dari sekarang. Berarti 5 cm, 10 cm, 15, 20 sama 25 cm. Ubah dulu ke meter. Berarti berapa? Kalau 10 cm berarti 0,1. Kalau 5 cm berarti 0,05 meter. Ya, oke? Dah, silakan kalian bekerja. Silakan boleh dihidupkan ini videonya. Oke ini. Bisa lubangnya. Perlu pakai lilin. Tak perlu pakai lilin di sana. Nah. Ya. Numpang sana. Yang alas tangannya di alas. Ubah ke meter. Ini ubah ke meter. Berarti 5 cm 0,05 meter. Ini 0,1 meter. Nah, siap. Numpang ya. Nah, silakan. Yang paling-paling tuh. Yang mau yang lain lubangi pakai api. Ayo, Alvin, silakan. Kelompok Rizky, lubangi. Oke. Ini numpang sini. Ya. Hati-hati. Panas. Nah. Ya. Kalau yang udah semua boleh langsung. Nanti kita sama-sama siap, kita sama-sama keluar, kita lakukan pengamatan. Kenapa? Ya, ubah ke meter. Berarti 0,15 dong. 0,15. Nah, kalau ini 0,25. Udah? Ini berarti 0,2 meter. 0,25. Itu datanya udah? Jaraknya? Iya, sip. Itu 0,05.
Lubangnya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Sedang-sedang saja. Mana ada lagunya? Yang sedang-sedang saja. Nah, jadi tangan. Selesai lah. Kita bikin video. Oke. Oke. Sudah? Nah, dibaca ya. Tabel pengamatannya silakan, nanti datanya jangan lupa, nanti kalian mengamati jarak pancaran airnya. Nanti diubah dari sentimeter. Nanti udah dapat, tinggal dihitung tekanan sebelah sip. Kompor ini udah? Tinggal melakukan. Oke, gunting. Ada gunting? Ada tidak? Nah, silahkan minjam gunting di sana. Kalau tidak pakai penggaris. Nah, itu suka. Nah. Silakan dilakukan. Ya. Tidak perlu besar benar. Sedang-sedang saja. Awas menang. Oke, sudah? Nanti kita sama-sama keluarnya. Ya. Dua kawannya sudah selesai. Oke. Kira-kira dia mau ditanyakan enggak? Sebelum kalian praktek, dipastikan dibaca dulu. LKPD-nya pahami, jadi tidak salah. Ya, jadi kalian tidak salah. Nah. Oke, siap, kembali ke tempatnya. Kalau udah kembali ke tempatnya, kalau udah semua kita sama-sama keluar. Baca-baca lagi LKPD-nya. Apa tuh? CM. Untuk dilihat arah pancaran. Nah, nanti di LKPD juga ada bikin gambar. Ya. Nanti kalau udah dapat pengamatannya botol dari titik A sampai E, nanti kalian isi penuh lagi semua. Kalian buka secara bersamaan lubangnya. Kalian amati, kalian gambar di situ. Silakan. Oke, kita nunggu satu kelompok lagi.
Oke, Rizky boleh balik ke tempatnya. Oke. Oke, udah semuanya? Oke, nah kita akan lakukan praktek di luar. Nah, siapkan alat tulis, siapkan bahannya. Nah, kita akan sama-sama ambil data di luar. Oke, siap semuanya? Oke, yuk kita keluar. Baca KPD-nya. Baca KPD-nya. Oh. Ada tempat kecil. Baca. Kawan yang lain bantu pegang. Nah, sudah penuh, silakan amati KPD-nya, silakan siap yang bagian pengamat. Penggarisnya jangan lupa penggarisnya di mana. Nah, di sini boleh di sini, tangga, anak tangga. Ini ya, tidak pegang kalau sudah. Yang lain kalau habis airnya silakan ambil. Nah, ada buat yang ambil air. Isi ke sini Kak, airnya Kak, yang masih bisa. Nah, isi ke sini dulu. Ambil air. Ya, habis itu isi lagi. Isi lagi. Yang buka atas soal. Lubang nomor 2, lubang nomor isi full dulu, ingat. Nah, yang lain mengamati. Habis Dah ini. Ya, tutup, isi lagi, turunkan lagi. Ini airnya, ini. Ya. 20, oke. Isi lagi, tutup.
Oke. Oke. Nanti ini lubang yang ketiga ya. 30. Jangan terpengaruh sama kawannya. Kawannya lubang 120, kalian bisa saja 18. Jangan sama. Karena beda, karena kalian bikin lubangnya mungkin ada yang kebesaran, ada yang kekecilan juga. Nanti ada pengaruhnya. Jangan merasa kawannya lubang 1 udah 20, kalian mau 20 juga. Nah, ya. Oke. Oke. 40. Tak boleh kalau lubang itu lubang keberapa lagi? 5. Oke. Tahan pakai tangan ya. Tahan, satu orang tahan. Ya. Lubang ke itu ya. Nah, gambarnya nah, amati gambarnya kayak gimana. Nah. Tahan dulu. Tahan. Oke, kalau kelompok yang udah silakan balik ke kelas. Langsung isi KTP-nya. Sudah tahu, Pak. Udah? Amati gambarnya. Untuk gambar kalian. Oke. Geser. Udah? Ini udah yang 5-5-nya? Ayo. Terakhir ya. Nenek isi air di botolnya. Oke, masuk tahan lubang dulu. Ya, Oke. Bawa alat ini ke kelas, saya gunakan lagi ke
Ya, balik lagi. Ikut data yang tadi, Nah, datanya. Jarak pancarannya ada di catat. Langsung. Hitungnya pakai HP boleh? Hitungnya pakai HP biar cepat. Nah. Langsung hitung pakai HP. Cepat. Kawan yang lain hitung, ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Langsung, cepat, biar cepat. Ada yang ngisi nomor 1, ada nomor 2, nomor 3. Datanya kan ada, lubang pertama, sekian meternya. Iya. Cara hitungnya ini. CM ubah dulu ke meter, kedalamannya ubah dulu ke meter. Kalau 33 cm berarti 0,33 meter. Tinggal kali ke 10 dari gravitasinya, habis itu tinggal kalikan dengan massa jenis air 1000. Dapat pakai HP cepat langsung. Ya. Untuk ini silahkan ya. Nah, langsung. Langsung hitung pakai HP. Jarak pancarannya tidak berpengaruh kan? Tidak ada pengaruh kan jarak pancarannya terhadap tekanan hidrostatis, maka langsung hitung. Tadi kedalaman yang 5, 10, 15, 25 tadi. Kalikan 10 kalikan dengan massa jenis air 1000. Jarak pancarannya itu tidak ada masuk ke dalam perhitungan. Ya, silahkan isi. Ingat yang dipakai bukan jarak pancarannya. Yang itu 5 cm berarti 0,05 meter. Kalau 10 cm 0,1 langsung dikali. Kalau 15 cm berarti 0,15. Kalau 20 cm 0,2 atau 0,20. Oke, 2 menit lagi. Pakai HP, 2 menit lagi. Nanti presentasinya Bapak acak ya, semua satu kelompok. Semua satu kelompok. Bapak acak.
Tekan hidrostasisnya dari itu. Nah. Ini udah rapat tekan hidrostasisnya. Udah semua. Itu. Tekanan. Udah semua. Sekian. Oke. Sip. Boleh pakai ini boleh atau tidak boleh? Dah semua ini dah. Oke. Sekarang kita akan presentasi ya. Sebelum presentasi Bapak ngajak sedikit dulu biar ada keterangan nih. Yuk, silakan diri semua. Diri semua. Ayo, diri semuanya. Ini konsentrasi. Konsentrasi. Ya. Silakan ikuti yang Bapak bicarakan. Yuk, lepaskan tangannya. Ikuti yang Bapak katakan ya. Yuk. Yuk. Ya. Goyangkan tangannya. Goyangkan tangannya. Goyang. Bapak tuh goyangkan ya. Nah, konsentrasi. Angkat tangannya. Ya, konsentrasi. Kalau Bapak suruh pegang telinga, pegang mata, pegang kepala, mulut, telinga. Oke lah, yuk. Kalian masih konsentrasi. Oke, Bapak akan ajak cukup satu kelompok untuk maju. Tidak perlu banyak-banyak dipresentasikan. Hasil dari pengamatan tadi saja sudah cukup. Ya. Bapak lihat kalian juga sudah mantap dalam melaksanakan percobaannya. Oke, Bapak spin ya. Siap-siap. 1, 2, 3, 4. Coba kita spin. Oke. Keempat. Ayo silakan maju. Keempat silakan maju. Ayo. Jangan malu. Jangan malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan praktik yang telah dilakukan tadi. Jadi pada lubang A yang jarak lubangnya itu sekitaran 5 cm, air yang dikeluarkan dari lubang tersebut sekitar 13 cm. Dan pada lubang B yang jaraknya sekitar 10 cm, air yang dikeluarkan yaitu 17 cm. Dan pada lubang C jaraknya sekitar 15 cm, air yang dikeluarkan yaitu sekitar 26 cm. Pada lubang D yang jaraknya yaitu 20 cm, air yang dikeluarkan sekitar 32 cm. Dan pada lubang terakhir yaitu lubang E, jarak yang dikeluarkan jarak lubangnya yaitu 25 cm dan air yang dikeluarkan sekitaran 34 cm. Dan tekanan pada lubang A itu sekitaran 1300 Ya. PA Pascal. Ya. Dan pada lubang B itu sekitaran 1700 Pascal. Lubang C itu tekanannya 2600 Pascal. Lubang D 2200 Pascal dan lubang E 2400 Pascal. Ini kalian hasilkan gambarnya. Iya. Ya. Langsung ke kesimpulan. Ya, Nuriana, kesimpulan. Kesimpulannya adalah semakin dalam suatu titik makan, semakin besar pula suatu tekanan.
Oke. Mungkin boleh dibuka sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, maka langsung saja ditutup. Langsung dibuka sesi pertanyaan. Kami akan buka sesi pertanyaan yang hanya terbatas 1 pertanyaan. Ya, ada yang mau bertanya? Tidak usah susah-susah pun. Kasihan kawannya nanti. Ya, silakan. Ya. Harimatea atau itu? Ah, Azza, oke. Saya ingin bertanya. Pada menghitung tekanan hidrostatis yang menggunakan jarak lubang pada botol atau jarak pancaran airnya untuk menghitung tekanan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan saudara Alitra. Jadi yang digunakan untuk menghitung tekanannya itu keduanya, yaitu jarak lubang dan jarak pancaran. Yang setelah itu dikalikan dengan tekanan pada air tersebut serta jarak dan pancaran. Ada yang mau membenarkan? Bapak rasa agak kurang tepat. Ada yang ingin membenarkan? Oke, Harimatea. Untuk mencari tekanan hidrostatis apa? Rumusnya kan Ya. rho dikali gravitasi dikali dengan kedalaman. Ya. Jadi perhitungannya kan rho itu adalah massa jenis air yang berapa kan udah tahu itu di bawah sama dengan 60. Ya. 10 dan kedalaman itu ada di jarak pada lubang bukan pada jarak pancuran. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan kembali jadi tutup dulu presentasinya. Silakan kembali ke tempat. Kami akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Oke. Nah, mungkin grogi ya, padahal perhitungannya sudah benar ya. Mungkin grogi dia percayanya. Nah, jadi ya udah kita lakukan sama-sama percobaan. Kita udah cari tahu. Jadi tekanan hidrostatis itu yang mempengaruhi apa tadi? Kedalaman. Ya, lubang yang memiliki kedalaman berbeda sama massa jenis air. Nah, maka semakin dalam, maka tekanannya semakin besar. Semakin keterbukaan tekanannya semakin kecil. Oke. Mungkin pemahaman kalian sudah cukup tentang materi tekanan hidrostatis. Apakah kita perlu satu kelompok lagi? Perlu? Oke, satu kelompok lagi. Satu kelompok lagi. Bapak skin ya. Atau kita langsung Bapak rasa sih udah cukup lah ya. Nah, Bapak ajak kalian ngerjakan post test. Siap semuanya? Ya. Oke. Jadi kalian udah paham, Bapak rasa soal post test akan kalian jawab dengan mudah. Kalian bakat dengan mudah. Oke, silakan buka grup WhatsApp-nya. Silakan buka grup WhatsApp-nya. Ya. Silakan join post test. Sambil ingat-ingat dulu materinya, baca-baca lagi.
Oke, ada 13 orang yang kamu. Namanya nama kalian. Keluar. Dapat aman pak, dapat. Aman dah. Dah apa-apa ya? Oke? Sakit semangatnya mau ikut kontes. Udah? Ini kita akan Bapak pandu. Biasanya kalau tadi kan kalian ngerjakan sendiri. Nah, ini pakai Bapak pandu, ya. Kita akan ada leaderboard setiap sesinya. Oke? Kita mulai ya. Sebentar lagi, oke. Sudah? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Yang berkendala tidak ada HP silakan pakai buku. 20 detik, 19 detik. Waktunya berjalan. Ayo, 11 detik, 10 detik. Ayo, ingat. Ya. Habis waktunya. 78% masih ada yang salah. Ini yang salah apakah tidak menjawab atau oh ya ada 2 orang yang tidak menjawab mungkin karena sinyal ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ya 15 orang benar, 2 yang salah. Oke, tak apa-apa. Kita lanjut. Dibaca betul-betul soalnya. Nah, penerapan. Contohnya ada hadir tadi. Abel ya, peringkat pertama ya. Peringkat pertama Abel, peringkat kedua Bayu, peringkat ketiga Fitri. Oke. Kita lanjut. Nah, ini menghitung nih. Sedikit menghitung. Di refresh kalau berkendala. Ayo 30 detik. Detik. Oh. Iya, alhamdulillah sudah naik. Oke. 15 orang benar, ya, 2 orang masih salah. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Aman? 10 detik. Ya, Juliana mulai mengejar. Ya, 13 orang saja yang menjawab. Sinyal. Oke, tak apa-apa.
Nanti dijawab pakai kertasnya, jangan lupa ya. Nanti dikumpulkan. Oke, lanjut. Kalau merasa berpengaruh terganggu kondisinya, silakan langsung jawab di buku ya. Jadi Bapak mau lihat. Oke, terakhir. Iya. Tingkat pertama dipimpin oleh Abel. Wah. Ya, tangan bergerak. Oke. Kita udah masuk ke penghujung pembelajaran. Bapak ingin ngajak kalian untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Oke, kita sama-sama menyimpulkan ya hasil pembelajaran hari ini. Oke, Bapak minta dari kalian yang menyimpulkan, boleh? Oke, silakan langsung. Oke, ya, Bapak. Boleh berdiri. Ya. Tekanan hidrostatis Di tiap titik, oke? nilainya tidak sama. Terlihat dari hasil percobaan dan pancaran air akan semakin kuat dan jauh ketika lubangnya semakin dalam. Oke, bagus sekali ya. Mungkin ada satu lagi. Oke, Supiandi, silakan. Dari hasil percobaan yang telah kita lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa semakin dalam suatu titik, maka tekanan yang akan dihasilkan semakin besar. Iya. Oke, kekurangan. Kita simpulkan sama-sama bahwa apa tadi, tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang terjadi pada suatu titik yang berada di dalam air, di dalam air yang dipengaruhi oleh kedalaman dan massa jenis air atau fluida. Semakin dalam maka tekanannya semakin besar. Terbukti dari hasil percobaan. Dari hasil percobaan kalian lihat semakin dalam lubangnya, pancarannya semakin besar. Oke, itu mungkin kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kalian sudah tercapai. Yang pertama kalian bisa menganalisis, ya, menganalisis kedalaman, ya. Jadi kedalaman tadi berpengaruh terhadap tekanan hidrostatis. Yang kedua, kalian bisa menghitung tekanan hidrostatis. Yang ketiga, kalian juga sudah bisa menerapkan atau melaksanakan percobaan melalui LKPD. Dari mana Bapak tahu? Karena Bapak mengamati kalian dan merasakan hasil asesmen post test tadi. Bapak lihat kalian hampir dari 17 yang masuk itu, kalau yang kuis online itu 15 benar semua. Tinggal Bapak tunggu yang offline-nya. Nanti boleh dikumpulkan, ya. Silahkan disiapkan jawabannya, nanti akan Bapak nilai. Oke? Nah, silakan yang offline silahkan kumpulkan jawabannya. Oke. Bapak mau juga nilai. Kalau yang online udah langsung terekap nilainya, ya. Tinggal yang offline. Oke, sini. Oke. Mana tadi? Iya. Oke. Ada lagi sini? Iya, siap. Oke, Bahri.
Ini ada yang benar semua nih. Fahri benar semua, Ekal benar semua. Alvin benar semua. Fitri. Fitri. Salah satu. Ini hampir 90% lah kalau Bapak peserta kalian sudah paham tentang materi tekanan hidrostatis. Mungkin ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Apakah kalian cuma memuji Bapak? Bagaimana Bapak tanya perasaannya? Senang atau tidak? Apakah pembelajaran hari ini memberikan makna bagi kalian? Iya. Apakah kalian paham tentang materi tekanan hidrostatis? Pemahamannya sampai mana? Sangat paham, paham, cukup, atau tidak paham? Ya, paham lah ya. Oke, kalau kerja kelompok tadi gimana? Bapak tanya, apakah kalian terlibat aktif atau tidak? Nah ya, kalian semua bersinergi. Bapak lihat, ada yang bagian mengobangi, ada yang bagian eksekusi, ada bagian mempresentasikan tadi walaupun cuma satu kelompok ya, itulah untuk sampel kita. Jadi Bapak rasa cukuplah pembelajaran tekanan hidrostatis pada hari ini. Oke? Pertemuan selanjutnya materi tekanan hidrostatis sudah kita laksanakan. Mungkin kita akan masuk ke pembelajaran masih yang sama pada tekanan pada fluida, yaitu tekanan mutlak. Tekanan mutlak itu lagi, yaitu tekanan hidrostatis nanti akan ditambahkan dengan tekanan atmosfer. Sebagai tugas untuk kalian untuk materi selanjutnya, silakan kalian baca apa itu tekanan hidrostatis. Nanti di pertemuan berikutnya akan Bapak tanya. Jadi kalian sudah ada gambaran tentang materi tekanan hidrostatis. Tekanan mutlak. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Tugasnya paham? Tugasnya? Apa tugasnya? Mencari atau membaca tentang tekanan atmosfer. Jadi tekanan atmosfer itu apa? Tekanan yang ada di udara. Ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebagai penutup, marilah kita membaca doa. Silakan ketua kelas pimpin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Doa baik. Oke, jadi kalau sudah selesai doanya, Bapak pesan untuk kalian belajarnya tetap semangat. Tingkatkan lagi. Kalau biasanya belajarnya cuma sekedar melihat, kalau bisa sekarang sambil mendengar. Ya, ditingkatkan. Kenapa kalian perlu belajar? Karena saat ini kita dikasih kesempatan oleh orang tua untuk belajar, ya belajarlah ya. Nanti akan ada masanya kalian tidak belajar. Tidak, jadi tidak. Karena tidak belajar lagi kan? Jadi walaupun sudah tua kalian tetap belajar. Belajar dalam apa? Pertama dalam mendidik. Salah satunya anak-anak. Ya, banyak yang perlu
pelajari. Nanti semakin dewasa makin rumit kehidupannya. Tidak hanya seperti sekolah kita cuma belajar fisika, kimia, biologi, sejarah. Tapi kalau sudah masuk ke masyarakat banyak hal yang tidak kita ketahui. Jadi kalau dari sekarang kalian sudah terbiasa dengan belajar, maka nanti kalian tidak akan kesulitan dalam menghadapi dunia. Oke, begini saja penutup dari Bapak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bapak.